Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi di hari ini dengan senantiasa kita syukuri dan kita imani bahwa pagi hari yang indah ini boleh kita dapatkan, boleh kita rasakan dan kita alami. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita sekalian. Dan di pagi hari yang indah ini, hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita akan mendengarkan, bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh lagi, mari berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami, bahkan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini kami mau merenungkan, mendengarkan, dan juga mau untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Mari berilah hikmat-Mu bagi kami ya Bapa, supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya, menjadikan firman Tuhan sebagai teladan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami semua telah siap sedia untuk merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan di pagi hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dalam satu tema, yaitu sikap hati mempengaruhi hasil. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema dalam renungan kita di pagi hari ini yaitu sikap hati mempengaruhi hasil. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengapa sikap hati itu mempengaruhi hasil? Dan hasil yang dimaksudkan di sini adalah hasil dalam berbagai hal. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kita melakukan kehidupan bersosial kita sebagai manusia, atau dalam ranah berjemaat dan lain-lain sebagainya. Sikap hati yang senantiasa mau selalu dalam keadaan yang positif itu tentu sangat sulit untuk dilakukan dan mungkin saja sangat jarang kita temui. Mengapa? Karena hal tersebut adalah hal yang sangat susah untuk dilakukan. Sikap hati ini juga bisa kita sebut dengan bagaimana kita mau menyikapi berbagai hal,
menyikapi setiap hal-hal yang kita temui setiap harinya, menyikapi berbagai masalah-masalah yang ada, dan menyikapi bagaimana kehidupan kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Nah, Norman Vincent Peale, seorang yang mengajarkan pola berpikir positif, pernah mengatakan demikian. Berpikirlah positif, berbuatlah positif, bayangkanlah yang positif, maka hasil yang gemilang akan menjadi milik Anda. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersikap positif itu tentunya berhubungan sangat erat dengan hasil baik yang akan kita peroleh. Di saat kita berpikir atau mengambil suatu sikap, apakah itu sikap positif ataupun negatif, maka sikap itu akan mempengaruhi tindakan kita. Nah, bayangkan saja jikalau misalnya kita memiliki sikap hati yang senantiasa berpikir negatif, terlebih kepada yang susah untuk menahan emosi, menahan amarahnya. Ketika kita menghadapi permasalahan dan kita selalu membawa-bawa amarah kita di dalamnya, maka pastilah hasilnya akan selalu berbuahkan amarah, bahkan tidak kunjung membaik, tetapi malah semakin memburuk karena amarah yang kita miliki. Tetapi jikalau kita senantiasa berpikir positif, seberat apapun masalah itu, pastinya kita akan senantiasa berpikir bahwa pasti ada maksud Tuhan di balik setiap hal yang saya hadapi ini. Mungkin saja Tuhan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik sehingga kita menghadapi hal yang demikian. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita dapat berpikiran positif dan juga berpikiran negatif, karena itu sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sama halnya dengan bacaan kita di pagi hari ini dari Injil Markus pasal 7 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana menceritakan mengenai perempuan Sirofenisia yang memiliki sikap yang patut untuk kita teladani, khususnya ketika ia seolah-olah dilecehkan atau dihina oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata yang begitu tajam. Terhadap perkataan Tuhan Yesus, perempuan ini tidak putus asa ataupun merasa terluka dan juga dikuasai oleh amarah terhadap perkataan Tuhan Yesus. Tetapi ia kemudian pergi meninggalkan Tuhan Yesus untuk mencari sumber pertolongan lain yang bisa berlaku lebih sopan terhadapnya. Ia tidak melakukan hal yang demikian. Tetapi perempuan itu menyikapi perkataan Tuhan Yesus dengan positif dan tidak tersinggung dan tidak marah terhadap kata-kata tersebut. Seandainya perempuan itu menanggapi perlakuan Tuhan Yesus secara negatif lalu marah dan pergi meninggalkannya, tentulah anaknya tidak akan pernah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jikalau ia memiliki sikap hati yang senantiasa berpikiran negatif dan juga terbawa oleh amarah. Tetapi keputusan yang diambil untuk bertahan membuat perempuan itu menerima hasil yang gemilang. Sikap hatinya yang senantiasa bersabar dan juga berpikiran yang baik, berpikiran yang positif, membuat ia mendapatkan hasil yang baik. Dan Tuhan Yesus pun memperhitungkan sikap positif perempuan tersebut sebagai iman yang besar, sehingga terjadilah kepadanya apa yang ia kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, iman berbicara mengenai sikap hati yang positif. Bagaimana sikap positif manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mempercayai Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sebenarnya ada banyak sekali hal yang patut kita syukuri. Entah itu nafas kehidupan, kita boleh bangun di pagi hari untuk melanjutkan aktivitas di hari-hari ini. Itu adalah hal-hal yang selalu diberikan Tuhan bagi kita, yang patut untuk kita syukuri dan menjadikannya sebagai dasar kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan sikap seperti itulah yang akan menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kuasanya lebih dan lebih lagi. Ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita ketika kita merasa bahwa
Tuhan seolah-olah tidak peduli terhadap kita. Orang yang bersikap positif tentu tidak akan berprasangka buruk dan kecewa terhadapnya. Mungkin kecewa dan marah adalah hal yang wajar sebagai manusia, tetapi kita pun harus menyikapinya dengan positif, dengan baik. Dan kita senantiasa percaya bahwa apapun yang terjadi, setiap masalah, setiap hal yang kita hadapi yang membuat kita kecewa, itu adalah salah satu proses yang Tuhan berikan bagi kita sebagai bentuk kita dibina. Bahkan kita mau memperlihatkan bahwa inilah ketaatan saya kepada Tuhan. Bahkan ketika saya menghadapi berbagai hal, Tuhan pun hadir. Maka kita patut untuk bersyukur dan berharap kepada Dia. Dan bagi setiap kita yang terus percaya dan berharap kepadanya sampai akhir, pastilah kita akan menerima apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, berharaplah penuh kepada Tuhan, tetaplah mempertahankan sikap hati yang selalu rendah hati, selalu berpikiran positif dalam menyikapi berbagai hal dalam kehidupan kita, dalam ranah berkeluarga, kehidupan pribadi, dalam pekerjaan, pendidikan, berjemaat, dan lain-lain sebagainya, kehidupan bersosial kita sebagai manusia. Mari senantiasa utamakan kerendahan hati, utamakan senantiasa berpikiran positif, dan tak lupa untuk selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi semangat baru bagi kita untuk melakukan aktivitas di hari ini. Tuhan berkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami di hari ini, di pagi ini, hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami percaya bahwa ini semua adalah anugerah yang sangat luar biasa yang senantiasa kami terima dari Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa memiliki sikap hati yang baik, sikap hati yang positif, yang selalu mau untuk rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan juga anugerah yang boleh kami terima setiap harinya. Untuk itu kami berterima kasih atas setiap hal yang telah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami mau berdoa ya Bapa, bagi kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan hal-hal yang akan kami lakukan dan rencanakan di hari ini. Tolong Tuhan, beri kami kekuatan supaya kami mampu untuk melewatinya, dan kami selalu diberikan kekuatan untuk dapat bangkit ketika kami jatuh, dan kami dapat selalu meraih tangan Tuhan ketika kami terjatuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun kenyataan hidup seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, tetapi kami tetap percaya kepadamu bahwa ada rancangan-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.